Makan bukan sekadar kenyang, tapi menyembuhkan, filosofi healing melalui asupan. Saudaraku yang mendambakan kesehatan sejati. Selama ini, kita seringkali memandang aktivitas makan hanya dari satu dimensi, pemenuhan rasa lapar dan pencapaian rasa kenyang. Kita mengukur keberhasilan makan dari seberapa cepat perut terisi dan seberapa nikmat lidah kita dimanjakan. Kita makan untuk mengisi waktu, meredakan stres, atau sekadar memuaskan nafsu. Namun, dalam perspektif kesehatan holistik, yang selaras dengan ajaran agama, makan adalah tindakan penyembuhan, healing act. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah bahan baku yang menentukan kualitas darah, kekuatan sel, stabilitas hormon, dan bahkan kejernihan pikiran kita. Jika kita memasukkan bahan baku yang buruk, bagaimana kita bisa mengharapkan output yang optimal? Filosofi, makan bukan sekadar kenyang, tapi menyembuhkan, mengajak kita untuk melakukan revolusi dalam cara kita memandang piring, dengan mengintegrasikan disiplin ilahiyah dan ilmu nutrisi. Pilar spiritual, makan dengan kesadaran penuh, mindfulness. Penyembuhan dimulai dari kesadaran, dan kesadaran saat makan dimulai dari spiritualitas. 1. Niat sebagai filter awal. Aksi, sebelum menyentuh makanan, ucapkan niat dengan penuh kesadaran. Ya Allah, aku makan ini agar aku memiliki energi untuk taat dan beribadah kepada Mu. Mengapa menyembuhkan? Niat yang lurus mengubah aktivitas duniawi menjadi ibadah. Ini secara otomatis memfilter pilihan makanan kita. Kita cenderung tidak memilih makanan yang kita tahu akan menyebabkan kemalasan atau penyakit, karena itu akan mengganggu ibadah. 2. Syukur yang mendalam, radical gratitude. Aksi, ucapkan basmalah sebelum dan hamdalah setelah makan dengan kesadaran penuh akan rantai proses makanan tersebut. Mengapa menyembuhkan? Rasa syukur melepaskan hormon ketenangan, endorfin, dan mengurangi stres, bahkan sebelum makanan dicerna. Syukur mengubah psikologi makan, menjauhkan kita dari kecenderungan makan berlebihan akibat kecemasan emosional eating. Hati yang tenang membantu perut mencerna dengan lebih baik. 3. Praktik, berhenti sebelum kenyang, qanaah. Aksi, berhenti makan saat Anda masih merasakan sedikit ruang di perut, mengikuti anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembagian perut, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Mengapa menyembuhkan? Makan berlebihan adalah akar dari penyakit peradaban modern, diabetes, obesitas, penyakit jantung. Berhenti sebelum kenyang memberikan jeda waktu bagi otak untuk menerima sinyal kenyang, mengistirahatkan organ pencernaan, dan mencegah tubuh masuk ke mode penyimpanan lemak yang berlebihan. Ini adalah disiplin diri terpenting dalam makan sehat. 2. Pilar nutrisi, makanan sebagai alat regenerasi. Untuk menyembuhkan, makanan harus menjadi alat untuk meregenerasi sel, bukan membebani sistem tubuh. 4. Prioritaskan kualitas, bukan rasa instan, clean fuel. Aksi, fokuslah pada makanan real food, yang hanya memiliki satu bahan. Tinggalkan makanan yang mengandung sirup jagung fruktosa tinggi, minyak terhidrogenasi, atau bahan pengawet artifisial. Mengapa menyembuhkan? Tubuh kita dirancang untuk memproses makanan utuh, buah, sayur, daging, biji-bijian. Makanan olahan menciptakan peradangan kronis di tingkat sel, yang merupakan cikal bakal penyakit serius. Healing dimulai dengan menghilangkan sumber racun. 5. Konsumsi lemak baik, brain cell health. Aksi, masukkan sumber lemak sehat pada setiap makanan. Contoh, minyak zaitun, olive oil, alpukat, chia seeds, ikan berlemak, salmon tuna, atau kuning telur. Mengapa menyembuhkan? Seluruh sel tubuh, termasuk sel otak, diselimuti oleh lapisan lemak. Lemak sehat adalah bahan baku vital untuk memperbaiki sel yang rusak, menstabilkan mood, dan menjadi antiinflamasi alami. Ini adalah nutrisi premium yang tidak bisa digantikan oleh karbohidrat. 6. Sayur hijau di setiap piring, magnesium mineral. Aksi, jadikan sayuran hijau, bayam, brokoli, kangkung, sebagai bagian terbesar dari piring Anda. Mengapa menyembuhkan? Sayuran hijau adalah emas hijau yang kaya serat, vitamin, dan yang terpenting, magnesium. Magnesium adalah mineral yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik tubuh, krusial untuk kualitas tidur, relaksasi otot, dan penyerapan gula. Sayuran ini adalah detoks alami dan gratis. 3. Pilar kebiasaan, lingkungan yang mendukung penyembuhan. Kebiasaan makan yang baik harus didukung oleh lingkungan dan waktu yang tepat. 7. Praktikan puasa intermittent harian, good rest.
Aksi, coba berikan jeda pada pencernaan Anda selama Desember 14 jam antara makan malam terakhir dan sarapan keesokan harinya. Misalnya, selesai makan pukul 7 malam, baru sarapan pukul 9 pagi. Mengapa menyembuhkan? Good rest ini memberikan waktu bagi usus untuk memperbaiki lapisannya dan mengaktifkan proses autofagi, pembersihan seluler. Pencernaan adalah otak kedua kita. Usus yang sehat menghasilkan hormon bahagia, serotonin, dan meningkatkan kekebalan. 8. Kunyah makanan hingga cair, maksimal penyerapan. Aksi, kunyah setiap suapan makanan secara perlahan dan sengaja hingga hampir berbentuk cairan di mulut Anda, minimal 20-30 kali kunyahan. Mengapa menyembuhkan? Pencernaan dimulai di mulut, dengan air liur enzim. Ketika kita menelan makanan kasar, kita membebani lambung dan usus. Mengunyah dengan baik memastikan penyerapan nutrisi maksimal, dan juga secara alami membantu kita berhenti makan sebelum kenyang berlebihan. Kesimpulan. Saudaraku, jika Anda ingin tubuh yang kuat, vitalitas yang tinggi, dan pikiran yang jernih hingga usia senja, berhentilah memandang makan sebagai kegiatan yang dilakukan saat bosan atau lapar. Lihatlah piring Anda sebagai apotek pribadi Anda. Jadikan setiap suapan sebagai niat untuk menyembuhkan dan investasi pada kesehatan abadi. Dengan mengintegrasikan kesadaran spiritual, memilih makanan alami yang utuh, dan menerapkan kebiasaan makan yang bijak, Anda tidak hanya akan kenyang, Anda akan secara konsisten meregenerasi dan menyembuhkan diri Anda, hari demi hari. Makanan adalah rahmat, gunakan ia sebagai alat ketaatan, bukan sebagai sumber penyakit.